Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farji. Saya di sini akan menjelaskan hasil metode ilmu dakwah yang saya sudah kerjakan. Saya Muhammad Al-Farji dari kelas 22C dengan NIM 220104030157. Dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, Kesos Emsos. Di sini ada 4 pembahasan tentang ilmu dakwah. Yang pertama yaitu tinjauan tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar, fungsi dan tujuan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, dan yang terakhir adalah objek studi ilmu dakwah. Per pembahasan saya akan jelaskan dengan materi-materinya tersendiri. Masuk ke pembahasan pertama. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan tentang ilmu dakwah. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah dari segi terminologi mengandung arti yang berbeda. Banyak ahli ilmu dakwah memberikan pengertian atau definisi dan memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Hamzah Yakub, dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dakwah secara lugatan berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata da'wata yad'u du'an, berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Ada beberapa ulama memberikan definisi yang bervariasi, yaitu 1. Muhammad Khidir Hussein dalam bukunya Al-Dakwah Ilah mengatakan, dakwah adalah upaya memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti ke jalan petunjuk. 2. Ahmad Al-Ghalwasi dalam bukunya Ad-Dakwah Al-Islamiyah mengatakan bahwa ilmu dakwah adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui berbagai seni penyampaian kandungan ajaran Islam, baik itu akidah, syariat, maupun akhlak. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu fenomena dakwah. Di era modern, yaitu di zaman sekarang, mengajarkan agama Islam tidak lagi harus seorang ulama, melainkan seluruh orang pun bisa. Dapat dimanfaatkan lewat televisi, radio, surat kabar, handphone, video, buku, majalah, dan ada pun cara yang lebih mudah yaitu melalui internet untuk mengetahui berbagai masalah keagamaan dari masalah-masalah ringan ataupun yang lain. Fenomena dakwah hari ini berkembang begitu cepat dan dinamis dengan kehadiran teknologi informasi dan internet sehingga dakwah bisa dilaksanakan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fenomena dakwah yang terjadi di dunia maya, terutama di media YouTube. Masuk ke materi ketiga, yaitu tinjauan semantik dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab dakwah. Dakwah mempunyai 3 huruf asal, yaitu dal, ain, dan waw. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Muhammad Sultan, 299 kali versi Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, atau 212 kalau menurut Asif Muhyiddin. Ini berarti Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Sekarang kita memasuki materi terakhir tentang pembahasan tinjauan tentang ilmu dakwah, yaitu definisi para ahli istilah ilmu dakwah. 1. Imam Sayuti Farid. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia dengan asas, cara, serta tujuan yang dapat dibenarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. 2. Asep Muhyiddin. Dakwah adalah upaya memperkenalkan Islam yang merupakan satu-satunya jalan hidup yang benar dengan cara yang menarik, bebas, demokratis, dan realistis, menyentuh kebutuhan primer manusia. 3. Latif Rusydi. Dakwah itu adalah mengajak orang masuk Islam dan mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan manusia secara murni dan konsekuen. 4. Abdul Qadir Munshi.
Dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Dan yang kelima, Hamzah Yakub. Dakwah Islam adalah mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan kedua tentang ilmu dakwah, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Memasuki materi yang pertama, yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Mengingat pentingnya berdakwah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan dakwah. Dijelaskan beberapa nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Perintah dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut dapat disimpulkan dalam konteks dakwah, yaitu merupakan sebuah perintah untuk mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar, serta penegasan bahwa para dai adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat menetapkan bahwa hukumnya adalah wajib. Memasuki materi yang kedua, yaitu fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi tingkatan, isi atau pesan dakwah Muhammad Ali Aziz 2004. Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu A. Menanamkan pengertian merupakan langkah awal yang harus dicapai dalam aktivitas dakwah, karena dari pengertian yang jelas seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide itu. B. Membangkitkan kesadaran, yaitu menggugah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. C. Mengaktualisasikan dalam tingkah laku, realisasi dari pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu benar-benar berintegrasi dan tercermin dalam kehidupan manusia. D. Melestarikan dalam kehidupan suatu usaha agar ajaran Islam dalam diri seseorang dan masyarakat dapat lestari berkesinambungan dalam kehidupannya, tidak dicemarkan oleh perbuatan zaman yang selalu berkembang. Memasuki materi yang ketiga, yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah sesuatu yang dapat dicapai setelah dakwah itu terlaksana. Dalam bahasa Arab, tujuan disebut dengan istilah al-qorad, al-buqyat, al-hadf. Dakwah di samping harus direncanakan dengan baik, juga harus direncanakan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Sesungguhnya tujuan secara umum dari kegiatan dakwah sama dengan diturunkannya agama Islam itu sendiri, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tujuan dakwah terhadap mad'u. Tujuan dakwah untuk setiap keluarga muslim adalah dapat terbinanya kehidupan yang islami dalam rumah tangga. Tujuan dari segi materi dakwah menurut Syekh Ali Mahfud meliputi 6 hal berikut. 1. Untuk meluruskan akidah. 2. Untuk membetulkan amal. 3. Untuk membina akhlak. 4. Mengokohkan persatuan dan persaudaraan muslim. 5. Menolak atau melawan ateis. 6. Memberantas syubhat dalam agama. Sekarang kita telah memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Memasuki materi yang pertama, yaitu proses dakwah. Proses dakwah dan proses komunikasi banyak memiliki persamaan. Akan tetapi, sebagian ada yang menganggap bahwa proses dakwah dan komunikasi berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam pandangan masyarakat mengenai dua hal ini.
Banyak orang yang mendefinisikan bahwa proses dakwah merupakan bagian dari komunikasi. Namun tak sedikit pula orang yang memberikan pendapat bahwa komunikasi itu merupakan bagian dari proses dakwah. Dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas manusia sudah ada sejak manusia itu sendiri ada. Komunikasi ada sejak kelahiran manusia, demikian pula dakwah sebagai kegiatan dan proses sudah ada sejak kelahirannya. Dakwah dikembangkan dengan ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi juga mengalami perluasan area dan perkembangan melalui intensitas dakwah yang selalu membutuhkan kreativitas dan pengembangan metode, materi dan sebagainya. Dakwah sebagai proses informasi nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwahkan merupakan sekumpulan pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Disinilah berlaku pola proses dakwah dengan proses komunikasi. Dapat dilihat bahwasanya ajaran-ajaran keagamaan tidak semuanya berupa untuk keterangan yang jelas. Banyak pesan keagamaan berupa lambang atau simbol yang harus diuraikan dan diinterpretasikan agar dapat dipahami oleh manusia, sehingga peran komunikasi secara umum bagi dakwah sangat dominan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai, pelaku dakwah, mad'u, mitra dakwah, maddah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, thariqah, metode, dan asar, efek dakwah. Yang pertama yaitu dai atau pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberi solusi terhadap problema yang dihadapi manusia. Juga metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng dari agama Islam. Selanjutnya mad'u atau mitra dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya ada maddah atau materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya wasilah atau media dakwah. Unsur dakwah yang keempat adalah wasilah atau media dakwah, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah ajaran Islam kepada mad'u. Pada dasarnya, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah yang dapat merangsang indera-indera manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif wasilah yang dipakai, semakin efektif pula upaya pemahaman ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Selanjutnya thariqah atau metode. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. 1. Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, pengertian dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. 2. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab dan untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah. Di samping itu juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah. 3. Metode diskusi sering dimaksudkan untuk mendorong mitra dakwah berpikir dan mengeluarkan pendapat serta ikut
menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban. 4. Metode keteladanan dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohnya. 5. Metode drama. Dakwah dengan metode drama adalah salah satu cara menjajakan materi dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad'u agar dakwah dapat tercapai sesuatu dengan yang ditargetkan. 6. Metode silaturahmi atau home visit. Dakwah dengan menggunakan metode home visit atau silaturahmi yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. Memasuki materi yang terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Setiap pengetahuan pasti mempunyai objek studi karena ia merupakan salah satu syarat pokok ilmu pengetahuan. Di samping syarat-syarat yang lain yaitu metodik, universal, dan sistematis. Sebagaimana dikatakan oleh Insinyur Puja Wijanata dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagai berikut. Jika pengetahuan hendak dikatakan ilmu, maka haruslah berobjektivitas, bermetodes, universal, dan sistematis. Objek dakwah bisa disebut mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah ataupun manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam atau tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman dan ihsan. Pengertian objek formal. Objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lainnya. Jadi, objek formal ilmu dakwah yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Objek formal terbagi menjadi 3, yaitu A. Disiplin tablik. Tablik adalah penyampaian pesan oleh dai terhadap orang-orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. B. Pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan berarti memperluaskan jaringan Islam dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga. Sebagai contoh, Rasulullah telah mengembangkan Islam dimulai dari keluarga. C. Manajemen dakwah. Manajemen adalah cara bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagai yang diinginkan. Dalam hal ini manajemen dakwah sangat penting untuk membentuk agar dakwah yang disampaikan dai dapat diterima oleh mad'u. Pengertian objek material. Objek material yaitu semua aspek ajaran Islam, hasil ijtihad dan realisasinya terhadap sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan. Terdiri dari 1. Pendakwah. Seperti kita ketahui, pendakwah adalah penyampai sesuatu pesan kepada orang lain baik keagamaan ataupun lainnya yang mempunyai tujuan mengajak manusia untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 2. Mitra dakwah. Mitra berarti teman, dapat diartikan juga dengan orang yang mendengarkan dakwah. Di sini mitra dakwah sangat membantu proses jalannya dakwah itu sendiri. 3. Metode dakwah. Metode adalah cara penyampaian sesuatu kepada audien dengan menggunakan cara sebaik mungkin. Pada zaman Rasulullah tatkala beliau mengembangkan ajaran Islam, mula-mulanya dengan siriyah atau sembunyi-sembunyi. Karena pada masa itu Islam masih dianggap asing. Penduduk-penduduk Mekah masih menyembah berhala. Tetapi setelah Islam sudah banyak pengikutnya, barulah Rasulullah mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Jadi metode atau cara-cara termasuk dalam objek ilmu dakwah karena agar orang yang mendengarkan dakwah dapat menerima dan memahami apa yang telah disampaikan. 4. Pesan dakwah. Seorang pendakwah tujuan utamanya adalah menyampaikan materi-materi atau pesan kepada mad'u, orang yang mendengarkan dakwah. Dalam hal ini, pendakwah harus dapat mengetahui pesan apa yang harus disampaikan agar mad'u dapat menerima dengan baik dan mudah dipahami. 5. Media dakwah. Media dakwah adalah
alat-alat yang digunakan untuk memudahkan bagaimana dai mudah mentransfer pesan-pesan dakwah kepada mad'u. Nah, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan pada pembahasan kali ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang punya kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dengan menyimak dengan baik. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.